Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan baru untuk kalian semua dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kapasitor, masih pada bab listrik statis. Apa sih kapasitor itu? Kapasitor adalah salah satu komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Nah, jika kita ke pasar atau ke toko elektronik, pasti biasanya menemukan banyak jenis dari kapasitor. Ada kapasitor elko, kemudian ada kapasitor keramik, dan ada kapasitor kertas, dan masih banyak lagi jenis-jenis yang lainnya. Adapun prinsip kerja dari kapasitor ini adalah memiliki dua kepingan sejajar, yaitu yang disebut sebagai konduktor, di mana nanti ada konduktor yang bermuatan positif, kemudian konduktor yang bermuatan negatif, di mana jika positif dan negatif maka akan terjadi gaya Coulomb, yaitu saling tarik-menarik. Nanti di mana yang positif itu mengarahkan ke luar dan yang positifnya lagi menuju ke negatif dan yang negatif masuk ke dalam. Itulah prinsip dari medan listrik, di mana nanti di antara gaya tadi yang saling tarik-menarik maka akan terkumpullah muatan di dalamnya, di dalam lingkup dari si medan listrik tersebut. Nah, dari hal tersebutlah yang namanya akan timbul kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor itu adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan untuk menjadikannya sebagai energi listrik. Nah, dalam menentukan kapasitas kapasitor tersebut, kita bisa menggunakan dua peninjauan. Misalnya diilustrasikan seperti ini. Jika kita ingin menimba air menggunakan ember, maka setelah ember terisi dengan air, kita dapat meninjau isi dari si airnya di dalam ember tersebut, yaitu dengan cara menimbang ember tersebut. Kemudian setelah ditimbang akan diketahui berapa gram jumlahnya. Kemudian dengan rumus Rho sama dengan massa dibagi volume, maka akan ketemulah nilai volumenya karena kita telah ketahui Rho-nya berapa. Kemudian untuk menentukan volumenya kan tinggal massa dibagi Rho, di mana kita tahu sendiri bahwa Rho-nya air adalah 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian setelah tahu dari volume airnya, maka kita tinggal mengukur dari si ember tersebut. Kita ketahui dasarnya berapa dan tingginya, jadi didapatlah luas dikali tinggi. Nah, begitu pula dengan kapasitas kapasitor. Ada dua cara dalam menentukannya. Yang pertama, kita tinjau berdasarkan isinya atau muatannya. Jika saat kapasitor dihubungkan dengan tegangan potensial atau baterai, maka pasti akan ada di dalamnya muatan yang tersimpan. Seperti halnya daerah medan listrik tadi. Maka dari itu, kapasitas kapasitor dirumuskan dengan C sama dengan M per V, di mana C adalah kapasitas kapasitor yang satuannya adalah farad, kemudian M adalah muatan yang tersimpan, dan V adalah beda potensial. Dan perlu diketahui juga bahwa nanti dalam farad itu ada satuan yang lainnya. Ada 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat minus 6 farad, dan 1 pikofarad itu sama dengan 10 pangkat minus 12 farad. Nah, kemudian yang kedua ditinjau dari bendanya. Baik kapasitor kertas, kapasitor keramik, maupun kapasitor elko, semuanya itu di dalamnya terdapat dua kepingan sejajar. Makanya ada istilah kapasitas kapasitor dua keping sejajar, seperti pada gambar berikut. Nah, di mana di antara kedua kepingan terdapat jarak yang disimbolkan dengan D, yang satuannya adalah meter. Kemudian terdapat luas penampang yang satuannya adalah meter persegi. Sehingga kapasitas kapasitor dua keping sejajar dapat dirumuskan sebagai C sama dengan epsilon 0 dikali A per D, di mana
epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa dengan nilai 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Sedangkan A tadi adalah luas penampang dan D sendiri adalah jaraknya. Namun, bagaimana jika kapasitor di antara dua keping sejajar ini diletakkan di elektrik atau isolator, baik itu bahannya apapun? Nah, maka dari hal tersebut akan terdapat tambahan konstanta di dalamnya, sehingga dapat dirumuskan bahwa kapasitas kapasitor dari penambahan di elektrik ini disimbolkan dengan CR atau kapasitas kapasitor relatif, sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per D, di mana K ini adalah konstanta bahan tergantung bahan yang digunakan. Epsilon 0 tadi adalah permitivitas ruang hampa, A tadi adalah luas penampang, dan D adalah jaraknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika ditambahkan dielektrik di antara kepingan konduktor, maka akan semakin besar kapasitas yang didapat karena adanya penambahan konstanta tadi. Nah, untuk mengetahui nilai dari masing-masing konstanta pada bahannya berikut. Ada udara dengan 1, kertas 2, minyak 2,1, kemudian karet 3, kemudian mika 4,5 sampai 0,75, kemudian porselen 6, air 8, dan teflon 2,1. Berikut lihat gambarnya. Nah, berikut contoh soalnya. Terdapat sebuah kapasitor yang mempunyai muatan yang tersimpan di dalamnya adalah 4 mikrokolom yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maka berapakah kapasitas kapasitornya? Oke, dari sini kita sudah melihat ada beberapa yang diketahuinya, kita tulis diketahuinya. Nih, di sini terdapat muatan yang disimpan, berarti kan itu Q. Sama dengan 4 mikrokolom. Kalau kita ubah ke kolom jadi 4 dikali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Kemudian kita tahu sini baterai atau sumber tegangannya itu adalah V. Nilainya adalah 20 volt. Ini sudah volt ya, berarti nggak perlu diubah lagi. Nah, ditanyanya adalah kapasitas kapasitor, berarti C ya. Ditanya C. Nah, maka harus mencari C kan, Q per P. Q nya berapa tuh? 4 dikali 10 pangkat minus 6 per 20. Oke, kita jangan hiraukan pangkat dulu, kita bagiin aja. 4 dibagi 20 kan hasilnya 0,2 tuh. Nah, 0,2 berarti itu kan bisa kita tulis jadi 2. Nah, 2 dikali 10, karena 0 depan 1 berarti bertambah ke sini, tambah minus 1 berarti jadi minus 7 farad. Nah, mudah, insya Allah mudah aja ini. Dan jika ditanya biasanya, mau juga ditanya muatan. Nah, berarti kita tinggal balik dari rumus ini menggunakan rumus segitiga ya. Nah, ini kan berarti Q nya di atas, C di samping, P di bawah. Nah, jika mencari C kan tutup C nya jadi Q dibagi P. Kalau di atas ke bawah tuh dibagi, kalau ke samping dikali. Nah, kalau mencari Q berarti C dikali P. Kalau mencari P berarti Q dibagi C. Insya Allah kalian sudah paham aja ini. Cuman supaya lebih jelas aja nanti. Siapa tahu nanti tanya bisa Q, bisa V nya ya. Nah, selanjutnya, sebuah kapasitor tersusun atas dua lempeng konduktor yang luasnya masing-masing 5 dikali 10 pangkat minus 4 meter persegi dan terpisah pada jarak 0,8 meter. Hitunglah kapasitas kapasitor tersebut. Dari ini kita nggak perlu mengubah lagi ya, ini sudah jelas. Cuman di sini menggunakan rumus dua keping sejajar karena tadi terdapat dua lempengan konduktor. Nah, dari sini kita ketahui tulis ini apa nih? Luasnya berarti A ya, luas penampang. 5 dikali 10 pangkat minus 4 persegi. Kemudian nih jarak berarti D.
D 0,8 meter. Nah, oke. Ditanyanya apa? Ditanyanya adalah C. Nah, cuman kalau C pada dua keping sejajar tadi rumusnya adalah C sama dengan epsilon 0 atau permitivitas ruang hampa dikali A per D. Berarti ini kan sudah tahu tadi nilainya berapa. Ayo, berapa masih ingat? Yaitu 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Nah, tinggal masukin 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali 5 dikali 10 pangkat minus 4 dibagi 0,8. Nah, baru terserah aja mau kalian gimana mudahnya. Mau ini dibagi ini dulu boleh, atau ini dikali ini baru dibagi ini boleh. Nah, intinya hasil akhirnya adalah nanti 55,3125 kali 10 pangkat minus 16. Oke, contoh soal yang ketiga. Sebuah kapasitor mempunyai luas bidang 2 cm kubik persegi dan jarak kedua keping 0,2 cm. Apabila muatan masing-masing bidang 4,425 mikrokolom dan permitivitas udaranya adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom persegi per newton dikali meter persegi. Tentukan kapasitas kapasitor di antara kedua bidang yang disisipkan mika yang memiliki konstanta dielektrik 5. Nah, jadi ini ada konstanta dielektriknya yaitu mika. Nah, yaitu nilainya adalah 5. Berarti ini menggunakan rumus keping sejajar yang ada tambahan dielektrik. Oke, dari sini diketahuinya apa? Yang pertama ini ya, jarak berarti D. Maaf, ini luas bidang dulu ya. Luas bidangnya adalah A, berarti 2 cm persegi. Kita ubah jadi ke meter. Centimeter ke meter itu kan naik 2 tangga. Setiap naik berarti dibagi ya. Tapi karena ini persegi berarti setiap naik dibagi 100. Berarti ini dibagi 10.000 dong. Berarti dapatnya 0,0002 ya meter persegi. Kemudian jarak kedua kepingnya 0,2 ya, berarti D 0,2 cm. Ini juga kita ubah karena satuannya harusnya meter. Naik tadi 2 ya, berarti dibagi 100 berarti bertambah nolnya jadi 0,02 ya. Oh, kurang 1 nolnya, 0 di sini. Nah, meter. Kemudian permitivitasnya epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian nih K itu sebagai konstantanya ya 5. Nah, di sini kan ada muatan, tapi karena nggak dimuat nggak apa-apa, nggak usah dibuat di sini. Ditanyanya adalah C. Kalau tadi penjelasan CR ya, karena ada tambahan konstanta, tapi C sama aja kok. Rumusnya kan C yang ada tambahan konstanta berarti K dikali epsilon 0 dikali A per D. K nya 5 ya, dikali epsilon 0 nya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali 0, Oke, lebih mudahnya kita buat yang pakai pangkat aja ya. Ini kan berarti 2 kali 10 pangkat minus 4 ya. 2 dikali 10 pangkat minus 4 per yang ini pangkat 3 ya. 2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, oke. Yang ini kan ini 2 pangkat 10 minus 4 sama ini kan baginya dapatnya 1. Cuman ini pangkat naik ke atas berarti sisa min 1. Berarti sini sisa 0,2. 0,2 dikali 5 itu dapatnya 1. Ya enggak? 0,2 dikalikan 5. Oh, maaf. Tadi kan ini sudah nilainya 1 ya.
2 bagi 2 1. Naik ke atas berarti sisa nih. Pangkatnya min 1 ya, berarti 0,1 ya. Oh, 0,1. 0,1 kali 5 kan dapatnya 0,5. 0,5 dikalikan ini nah. Maka didapatnya adalah 4,425 dikali 10 pangkat minus 12 farad ya, F. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 4,425 picofarad, karena picofarad 1 picofarad itu kan sama dengan 10 pangkat minus 12. Nah, jadi nggak ada pangkatnya lagi habis. Nah, jadi yang ini hasilnya 4,425 picofarad. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Tetap semangat dalam belajarnya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.